Wa o genki desu ka? Ya, selamat datang dalam pertemuan 3 pelajaran bahasa Jepang. Dalam pertemuan ini kita akan membahas berbagai macam pola kalimat dasar seperti yang ada dalam kalimat Watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Oke, sekarang mari kita lihat lebih lanjut. Pertama, perhatikan contoh percakapan berikut ini dan dengarkan dengan baik. Ohayo gozaimasu. Hajimashite. Watashi wa Anton desu. Indonesia jin desu. Hajimashite. Watashi wa Tanaka desu. Nihon jin desu. Tanaka-san wa kankou kyaku desu ka? Hai. Watashi wa kankou kyaku desu. Anton-san mo kankou kyaku desu ka? Iie, kankou kyakuじゃありません。コックです。そうですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Nah, itu adalah contoh percakapan dalam bahasa Jepang yang berisi tentang perkenalan antara dua orang. Oke, jadi dalam budaya Jepang ketika berkenalan, ya, orang tersebut wajib mengucapkan kata hajimemashite yang berarti salam kenal dan diakhiri dengan kata yoroshiku onegai shimasu yang berarti mohon bantuannya. Mari kita lihat artinya satu persatu. Selamat pagi. Salam kenal. Saya adalah Anton, orang Indonesia. Salam kenal. Saya adalah Tanaka, orang Jepang. Apakah Tanaka adalah turis? Ya, saya adalah turis. Apakah Anton juga turis? Bukan. Saya bukan turis. Saya adalah chef. Oh, begitu. Mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari pola-pola kalimat yang terdapat dalam percakapan berikut. Jadi diharapkan setelah mempelajari pola kalimat yang ada dalam pertemuan ini, kalian bisa berkenalan atau membuat percakapan seperti ini. Oke, sebelum itu kita lihat dulu berbagai macam salam dalam bahasa Jepang. Tirukan yang saya ucapkan. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Oyasumi nasai. Arigatou gozaimasu. Sumimasen. Youkoso. Douzo. Hajimemashite. Yoroshiku onegai shimasu. Sekali lagi. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Oyasumi nasai. Arigatou gozaimasu. Sumimasen. Youkoso. Douzo. Hajimemashite. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, yang artinya bisa kalian lihat sendiri di kolom bagian kanan. Oke. Nah, sekarang mari kita masuk ke materi tata bahasa. Pertama, ini adalah pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Ini adalah pola kalimat positif. Oke, seperti dalam contoh Watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Kalimat positif mempunyai pola A, ya. Jadi ada dua bagian di sini, bagian A dan bagian B. A adalah B. A wa B des. Dan bagian A dan bagian B ini bisa kalian isi dengan berbagai macam kata, ya, yang biasanya adalah kata benda. Misalnya, watashi wa isha desu, saya adalah dokter. Anata wa gakusei desu, kamu adalah mahasiswa. Are wa hon desu, itu adalah buku dan sebagainya. Jadi sekali lagi pola kalimatnya adalah A, wa,
be desu. Ya. Ciri-ciri kalimat positif menggunakan des di belakang kalimat. Yang kedua, ini adalah pola kalimat negatif, ya. Jika tadi kita menggunakan des, di pola kalimat ini kita menggunakan kata ja arimasen sebagai tanda bahwa kalimat ini adalah kalimat negatif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini berarti saya bukan orang Indonesia. Jadi ja arimasen di sini berarti bukan. Pola kalimatnya sama dengan yang tadi, hanya des diganti dengan kata ja arimasen. Misalnya Tanaka-san wa isha ja arimasen. Tanaka bukan dokter dan lain sebagainya. Pola kalimat dasar yang ketiga adalah kalimat tanya. Pertama, ada dua kalimat tanya, ya, dimanapun itu ada dua kalimat tanya, yaitu kalimat tanya terbuka dan kalimat tanya tertutup. Pertama kita akan lihat dulu, ini adalah kalimat tanya tertutup. Ciri-cirinya adalah kalimat tanya yang tidak menggunakan kata tanya, atau yang lebih familiar disebut dengan yes no question. Jadi kalimat yang harus kalian jawab dengan kata iya atau tidak. Jadi di sini ya, kalimat tanya itu mempunyai ciri-ciri penggunaan ka, des ka, ka. Ini adalah ciri kalimat tanya dalam bahasa Jepang. Kita lihat dulu contoh kalimat tanya tertutup dalam bahasa Jepang. Kimura-san wa Nihonjin desu ka? Apakah Kimura-san adalah orang Jepang? Nah, walaupun dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata apakah, namun dalam bahasa Jepang kata apakah tersebut tidak usah diterjemahkan, ya. Hanya tinggal membuat bentuk kalimat positif yang tadi ditambah dengan ka. Kimura-san wa Nihonjin desu ka? Kimura-san orang Jepang, atau apakah Kimura-san orang Jepang? Yang kedua adalah kalimat tanya terbuka. Kalimat tanya terbuka ini ditandai dengan adanya kata tanya. Oke, jadi kalimat ini berarti Kimura-san siapa atau siapakah Kimura-san? Oke, dan tentu saja ini bisa dijawab dengan jawaban yang bermacam-macam. Misalnya Kimura-san adalah dokter atau Kimura-san adalah mahasiswa dan lain sebagainya. Oke, jadi misalnya ya, ini jika kita membuat kalimat tanya tertutup, maka ini a, wa, be desu ka yang diisi dengan kata benda semua. Misalnya anata wa isha desu ka? Apakah Anda dokter? Namun jika kita membuat kalimat tanya terbuka, maka bagian B ya, bagian B harus diisi dengan kata tanya, ya. Dalam hal ini contohnya adalah donata atau dare, itu siapa. Anata wa dare desu ka? Dan lain sebagainya. Oke, ini adalah pola kalimat dasar yang keempat. Di sini kita tidak lagi menjumpai partikel wa, tapi kita sekarang menggunakan partikel mo yang berarti juga. Jadi Kimura-san mo Nihonjin desu. Ya, Kimura juga orang Jepang. Pola kalimatnya a, mo, be desu. Ya, hanya partikel wa tadi diganti dengan mo yang berarti juga. Misalnya, watashi wa gakusei desu. Anata mo gakusei desu. Saya adalah mahasiswa. Kamu juga mahasiswa. Contoh lain lagi. Watashi wa isha desu. Saya adalah dokter. Anata mo isha desu. Kamu juga dokter. Ya. Jadi juga ditandai dengan partikel mo.
Ini adalah contoh-contoh kalimat lain ya. Ini adalah kalimat tanya dan jawabannya. Pertama, Anata wa Indonesia jin desu ka? Apakah kamu orang Indonesia? Jika iya, maka jawablah dengan hai. Oke, hai berarti iya. Dan diikuti dengan pola kalimat bentuk positif tadi. Hai, watashi wa Indonesia jin desu. Jika bukan, jawablah dengan iye. Ya, kata iye ini berarti bukan. Iye yang diikuti dengan pola kalimat bentuk negatif. Iye, watashi wa Indonesia jin ja arimasen. Bukan, saya bukan orang Indonesia. Nah, yang kedua ini adalah pertanyaan yang menggunakan partikel mo. Oke. Tanaka-san mo kankokyaku desu ka? Apakah Tanaka juga turis? Jika iya, jawablah dengan hai. Tanaka-san mo kankokyaku desu. Iya, Tanaka juga turis. Namun jika tidak, perhatikan hati-hati karena partikel yang digunakan berubah menjadi wa. Karena dalam kalimat ini ya kita tidak menggunakan kata juga. Coba kita lihat, apakah Tanaka-san juga turis? Bukan, Tanaka-san bukan turis. Maka partikel yang digunakan adalah partikel ya wa, bukan partikel mo. Oke, jadi hai ini untuk iya, iye untuk tidak. Dan ketika pertanyaannya menggunakan partikel mo, perhatikan hati-hati jika jawabannya adalah iya, hai, maka jawablah menggunakan mo. Jika bukan, jawablah dengan partikel wa. Nah, sekian penjelasan untuk pelajaran 3 kali ini. Hai, minasan, kore de owarimasu. Saya akhiri dulu dan arigatou.